Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Beng RG. Jadi ini ada salah satu teman kita itu, dia sudah pernah membayar di pinjol ilegal. Dia melunasinya. Tiba-tiba beberapa hari ke depan dia ada diteror dari salah satu oknum DC pinjol ilegal, yang ini dompet digital, dan harus dibayarnya 4.200.000. Dia kaget, tiba-tiba ada yang menagih ya, dengan menjelaskan dia punya hutang di pinjol dompet digital ini ya sebesar 2.100.000. Mengapa ini bisa terjadi? Ini penyalahgunaan data, padahal uang tidak ada ditransfer ke rekeningnya, tidak ada uang masuk, tetapi ada tagihan ya. Setelah dia masuk menggunakan nomornya, ternyata memang ada tagihan, padahal sudah dicek di mutasi rekeningnya itu nggak ada ya. Jadi ini data disalahgunakan. Coba kita lihat di sini rinciannya ya. Jadi pinjol ini rata-rata seperti ini ya, 2.100.000 itu pasti biaya adminnya sebesar 924.000, dan ini udah denda karena udah jatuh tempo, harus dibayar 2.100.000. Dendanya 100% dari pinjaman pokok. 2.100.000 pokoknya, dendanya 2.100.000, harus dibayar 4.200.000. Dan saat itu dia nggak mau bayar karena memang uangnya nggak ada terkirim. Dia nggak merasa melakukan pengajuan di pinjol ini. Bahkan dia juga baru kenal dompet digital ini. Dia nggak mau bayar, tiba-tiba dia diancam. Mereka ada fotonya memegang KTP dan ada daftar kontaknya. Ini pinjolnya sudah dipastikan satu perusahaan, satu developer. Cuma nama beda, sampulnya beda. Ini sama yang punya, perusahaannya sama, disalahgunakan oleh oknum DC pinjol ilegal. Jadi tak hanya melakukan penekanan dan pengancaman, pencemaran nama baik ya, DC juga menyalahgunakan data ya, berlapis undang-undangnya. Ini sudah benar-benar tindakan kriminal. Jadi dengan kasus yang seperti ini nggak usah dibayar ya. Lalu bagaimana solusinya? Ini solusinya, mau nggak mau nanti setelah jatuh tempo mereka menyebar ke daftar kontak. Misalnya ada daftar kontak yang menghubungi kalian ya, dijelaskan, dikonfirmasi ya, diklarifikasi, atau bila perlu di broadcast. Jangan tanggapi jika ada perusahaan pinjaman online ilegal. Terserah versinya seperti apa. Misalnya selamat malam, selamat siang ya, selamat pagi, saya dengan atas nama ini ingin informasikan bahwa data saya disalahgunakan ya. Saya nggak ada melakukan pinjaman online, tetapi data saya disalahgunakan ya. Ini nggak ada, benar-benar nggak ada di transfernya. Jadi seperti itu saja ya, kita klarifikasi ke daftar kontak. Setelah itu ya udah diblok, nomor-nomor DC yang masuk diblok. Jika diblok itu nggak lama, paling maksimal itu mereka menghubungi daftar kontak, menteror ke daftar kontak, mengirim penyebaran data itu ya maksimal 3 kali, itu pun jarang ya. Jadi jika ada masih yang menagih, diblokir saja, nggak usah pusing-pusing ya. Tapi jangan lupa klarifikasi dulu. Setelah itu nanti mereka akan hilang sendiri ya. Jadi mereka itu kerjanya seperti itu aja ya, perusahaan pinjaman ilegal. Mereka selalu update, ganti-ganti ya. Jadi itulah yang saya sering bahas, jangan dibayar pinjol ilegal, dampak buruknya seperti itu. Tapi bagi kalian yang mungkin memang benar-benar ingin membayar ya, memang benar ada uangnya cair, kalian mau bayar beserta bunga yang besar, itu terserah kalian. Saya nggak bisa juga menghalangi, cuma saya kasih solusi ataupun kasih dampaknya bagaimana jika membayar pinjaman online ilegal. Ada juga dari beberapa teman kita yang masuk itu, dia sama kejadiannya dengan ini ya, dengan takutnya datanya disebar, akhirnya dibayar padahal uangnya nggak masuk ke rekeningnya. Terpaksa dibayarnya karena ketakutan. Itu nggak usah sebenarnya ya, nanti malah nambah jadi ada pinjol-pinjol yang lain ya. Tapi yang dengan rasa takut dianya, mungkin kalian juga pernah mengalami, akhirnya membayar padahal memang sepeser pun nggak ada ya, menikmati uangnya, nggak ada masuk ke rekening, serupiah pun nggak ada. Cuma ya karena takut tadi, DC mengirim daftar kontaknya memang benar ada, foto KTP ada, akhirnya membayar. Tapi itu pun nggak selesai di situ, data tetap disalahgunakan karena sudah membayar. Jadi itulah informasi yang bisa saya dapatkan untuk saat ini mengenai masalah pinjol ilegal, tindakan-tindakan kriminal, kejahatan-kejahatan pinjol ilegal dari oknum-oknum pinjol ya.
Jadi memang solusinya ketika mengalami dengan kejadian kasus seperti ini nggak usah bayar ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Nantikan di video berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mensupport channel Ergo Official, dan yang mungkin belum dibalas chatnya, saya masih slow respon karena banyak juga yang baru masuk. Tetap sabar, satu persatu akan saya respon. Oke, jangan lupa dukungannya, jangan lupa di subscribe yang belum. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.